balik kabut tebal Gunung Merapi, tersembunyi kisah asmara yang tak biasa. Seorang wanita manusia dan siluman kera dengan hati penuh kasih. Mampukah mereka menantang takdir? Senja mulai merayap di langit desa lereng Merapi. Angin dingin membawa aroma tanah basah bercampur dengan bisikan hutan yang sunyi. Mbak Ina melangkah sendirian di tepi sungai, membiarkan air menyentuh kakinya yang telanjang. Seperti biasa, ia menunggu sesuatu atau seseorang. Kabut mulai turun, menggulung lembut di antara pepohonan. Lalu, terdengar suara gemuruh. Kecil dari balik rimbun dedaunan. Sesosok bayangan besar muncul di hadapannya. "Kau datang lagi," bisik Mbak Ina, senyumnya tersirat di bawah cahaya bulan. Makhluk itu melangkah keluar dari kegelapan. Ia tinggi, berbulu perak, matanya bersinar seperti bara api. "Aku selalu di sini," suara dalamnya bergetar seperti gemuruh halus di perut bumi. "Menunggumu." Mbak Ina menatap makhluk itu tanpa gentar. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran sosok tersebut, sosok yang oleh manusia lain mungkin dianggap menyeramkan. Namun, bagi Mbak Ina, Jayalangka bukanlah ancaman. Ia adalah satu-satunya yang mengerti kesepiannya. Siluman kera itu mendekat perlahan, hingga hanya beberapa langkah memisahkan mereka. Di balik bulu peraknya yang tebal, ada kelembutan dalam sorot matanya. "Hari ini kau tampak lelah, Ina," ujar Jayalangka. "Apa yang mengganggumu?" Mbak Ina menghela napas. "Orang-orang desa semakin banyak bertanya-tanya tentangku. Mereka curiga, aku takut mereka akan mencari tahu." Jayalangka terdiam. Ia tahu hubungan mereka tak akan mudah. Dunia manusia dan dunia siluman dipisahkan oleh aturan yang tak kasat mata. Dan ia sadar bahwa cepat atau lambat, mereka akan menghadapi konsekuensi. Malam semakin larut, tetapi Mbak Ina enggan beranjak. Ia duduk di atas batu besar di tepi sungai, sementara Jayalangka berdiri di dekatnya, menjaga keheningan mereka. "Aku tak peduli dengan apa yang mereka katakan," ujar Mbak Ina tiba-tiba. "Aku hanya ingin bersamamu." Jayalangka menatapnya lama. "Aku juga ingin melindungimu, tapi dunia manusia kejam terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami." Mbak Ina tersenyum tipis. "Kalau begitu, biarkan aku memahami duniamu." Jayalangka terkejut, mata merahnya menyorot tajam ke arah Mbak Ina, mencari keseriusan dalam perkataannya. "Maksudmu?" Mbak Ina mengulurkan tangannya. "Bawalah aku ke tempatmu. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya." Hening, hanya suara air sungai yang mengalir pelan, seakan ikut menunggu jawaban dari Jayalangka. Siluman kera itu menatap tangan Mbak Ina yang terulur, ragu-ragu. Lalu, tanpa kata-kata, ia menggenggam tangan itu dengan lembut. Seketika, kabut tebal menyelimuti mereka berdua, menelan keheningan malam. Dalam sekejap, Mbak Ina merasakan tubuhnya ringan, seakan melayang. Suasana di sekelilingnya berubah. Suara-suara hutan yang biasa terdengar kini menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Saat kabut perlahan memudar, Mbak Ina terbelalak. Ia tidak lagi berada di tepi sungai, melainkan di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di hadapannya berdiri sebuah kerajaan tersembunyi. Pilar-pilar batu menjulang tinggi di antara pepohonan raksasa, dan di kejauhan, sosok-sosok lain seperti Jayalangka mulai bermunculan dari balik bayangan. Mereka mengamatinya dengan tatapan tajam, penuh selidik. Jayalangka menarik napas panjang. "Selamat datang di duniaku, Ina." Kabut tebal menyelimuti mereka saat tubuh Jayalangka dan Mbak Ina tenggelam dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, lebih berat, lebih padat, seolah ada kekuatan besar yang mengawasi. Tiba-tiba, cahaya redup menyala, memperlihatkan sebuah tempat asing.
Mereka berada di tengah hutan purba yang tidak pernah dilihat Mbak Inah sebelumnya. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, akar-akar berkelok seperti ular yang siap mencengkeram siapapun yang berani melangkah sembarangan. Jaya Langka masih menggenggam tangan Mbak Inah erat. Nafasnya sedikit memburu, tetapi ia tetap berdiri tegap. Ujian pertama sudah dimulai, gumamnya. Mbak Inah menatapnya, matanya menyimpan pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Jaya Langka menghela napas. Ujian pertama adalah ujian keberanian. Kita harus melewati hutan ini tanpa rasa takut. Mbak Inah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memang terbiasa dengan hutan di desanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini. Seakan ada mata-mata yang mengintai dari balik dedaunan lebat. Jaya Langka menoleh padanya. Kau percaya padaku? Mbak Inah mengangguk tanpa ragu. Aku percaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jaya Langka menariknya lebih dekat. Tangannya yang besar dan berbulu terasa kuat, melindungi, namun juga penuh kehangatan. Mbak Inah merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bukan ketakutan, bukan juga keraguan, tetapi sebuah perasaan yang semakin mengakar dalam hatinya. Langkah demi langkah, mereka tempuh bersama, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar, angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti suara rintihan. Inah, suara itu terdengar di telinga Mbak Inah, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, tetapi tidak ada siapa-siapa selain Jaya Langka. Jangan dengarkan mereka, bisik Jaya Langka. Mereka akan mencoba membuat kita ragu. Mbak Inah mengangguk, tetapi bisikan itu semakin lama semakin jelas. Dia bukan milikmu. Kau hanya manusia lemah. Kau tidak akan bisa bersamanya. Mbak Inah menggigit bibirnya. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi ia merasakan tangan Jaya Langka yang semakin erat menggenggamnya. Kehangatan itu menyadarkannya. Ia tidak sendirian. Jaya Langka tiba-tiba berhenti, menariknya lebih dekat hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Dengar Inah, katanya, suaranya dalam dan menenangkan. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, ingat satu hal, aku di sini untukmu. Mbak Inah mendongak, menatap ke dalam mata merah menyala Jaya Langka. Dalam kegelapan hutan ini, hanya mata itulah yang memberinya ketenangan. Aku tidak akan pergi, bisiknya. Senyum tipis terukir di wajah Jaya Langka. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Mbak Inah dengan lembut. Meski tangannya berbulu, sentuhannya hangat dan penuh kasih sayang. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar janji. Jaya Langka menunduk perlahan, mendekatkan wajahnya. Mbak Inah bisa merasakan napas hangatnya menyentuh kulitnya, membuat tubuhnya sedikit bergetar. Tapi bukan karena takut, karena di dalam dada ia merasakan debaran yang semakin cepat. Dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Hutan bergetar. Suara raungan menggelegar di kejauhan. Ujian pertama masih belum selesai. Tetapi mereka semakin dekat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati. Di tengah hutan purba yang gelap, hubungan antara Mbak Inah dan Jaya Langka semakin dalam. Setiap malam, mereka menyatu dalam kehangatan, mengabaikan batasan antara manusia dan siluman. Mbak Inah kini bukan lagi sekadar wanita desa biasa. Setiap sentuhan Jaya Langka membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Namun, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang selalu mengintai dari balik dedaunan lebat. Siluman-siluman lain mulai memperhatikan. Awalnya, hanya satu atau dua makhluk yang penasaran. Tetapi semakin lama, semakin banyak yang datang. Mereka tersembunyi di balik bayangan,
mengamati dengan tatapan lapar, bukan hanya karena nafsu, tetapi karena mereka mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari Mbak Ina. Darahnya berubah, bisik salah satu siluman. Ia bukan lagi manusia biasa. Dari malam ke malam, bisikan itu menyebar. Seekor siluman harimau hitam dengan mata kuning menyala, bernama Bara, mendengar kabar ini dan menyeringai licik. Ia adalah salah satu penguasa wilayah hutan ini, terkenal karena kekuatannya, tetapi juga ambisinya yang besar. Jayalangka tidak seharusnya menyimpan wanita itu sendiri, katanya pada kelompoknya. Jika dia bisa memilikinya, maka kita juga bisa. Malam berikutnya, di saat Jayalangka tengah bersama Mbak Ina, Bara dan beberapa siluman lainnya mulai mendekat. Mereka bersembunyi di kegelapan, mengintip dari sela-sela pohon raksasa, menahan desakan untuk langsung merebut Mbak Ina saat itu juga. Mbak Ina, yang semakin peka terhadap energi gaib, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia mendongak di tengah dekap Jayalangka, tubuhnya merinding. "Ada yang mengawasi kita," bisiknya. Jayalangka segera menajamkan indera. Mata merahnya berkilat, dan dalam sekejap, ia melepaskan raungan keras yang menggema ke seluruh hutan. Suaranya menggetarkan tanah, membuat pohon-pohon bergetar. Dari balik bayangan, siluman-siluman yang mengintip segera mundur, tetapi Bara hanya tersenyum tipis. "Kita akan lihat sampai kapan kau bisa menjaganya, Jayalangka." Mbak Ina tidak menyadari bahwa dirinya kini telah menjadi rebutan. Tidak hanya karena tubuhnya, tetapi karena sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang perlahan terbangun dalam dirinya. Sejak kejadian malam itu, Jayalangka semakin waspada. Ia tahu siluman lain mengincar Mbak Ina, bukan hanya karena nafsu, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Mbak Ina mulai mengalami perubahan dalam tubuhnya. Awalnya, ia sering merasa lelah, tubuhnya terasa berat, dan perutnya mulai membuncit dengan cara yang tidak biasa. Nafsu makannya meningkat, tetapi hanya untuk makanan tertentu, buah-buahan liar, daging mentah, bahkan akar pohon yang memiliki energi mistis. Jayalangka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mbak Ina sedang mengandung. "Ini mustahil," gumamnya. Sebagai siluman, ia tidak pernah membayangkan bisa memiliki keturunan dengan manusia. Tetapi Mbak Ina bukan lagi manusia biasa. Hubungan mereka telah mengubahnya, mencampurkan darah siluman dalam tubuhnya. Dan kini, kehidupan baru sedang tumbuh dalam dirinya. Kabar kehamilan Mbak Ina menyebar dengan cepat di antara para siluman. Bara, siluman harimau hitam, mendengar hal ini dan semakin bernafsu. Jika dia bisa melahirkan anak dari Jayalangka, maka berarti tubuhnya bisa menerima benih siluman lain juga, ujarnya licik kepada kelompoknya. Para siluman lain yang sebelumnya hanya sekadar mengintai, kini semakin berani mendekat. Mereka ingin mengambil Mbak Ina untuk merasakan apa yang telah dirasakan Jayalangka. Namun, Jayalangka tidak tinggal diam. "Siapapun yang berani menyentuhnya akan aku habisi." Suaranya menggema di seluruh hutan. Beberapa bulan berlalu dan malam kelahiran pun tiba. Langit mencekam, angin bertiup kencang, dan hutan seakan menahan napas. Mbak Ina berbaring di dalam gua batu besar yang dijaga ketat oleh Jayalangka. Tubuhnya berkeringat, merasakan rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang pucat. Ia berteriak, dan dari dalam dirinya lahirlah makhluk-makhluk kecil yang belum pernah ada sebelumnya. 5 bayi kera berwujud aneh, bertubuh kecil tetapi dengan mata yang bersinar merah seperti ayah mereka. Mereka bukan manusia, bukan pula siluman biasa, tetapi sesuatu yang baru. Saat tangisan pertama mereka menggema, seluruh hutan bergetar.
Jaya Langka mengangkat anak-anaknya satu persatu. Matanya berbinar dengan campuran keharuan dan ketegangan. Mereka adalah penerusnya, keturunan pertama dari siluman dan manusia. Namun, bahaya belum berlalu. Dari kejauhan, Bara dan para siluman lain melihat kelahiran itu dengan mata penuh ambisi. Sekarang kita tahu, tubuhnya benar-benar bisa melahirkan keturunan siluman. Dia harus menjadi milik kita juga. Dalam kegelapan, rencana busuk mulai disusun, dan Jaya Langka tahu ia harus mempertahankan Mbak Inah dan anak-anaknya dari ancaman yang semakin besar. Malam kelahiran itu mengubah segalanya. Di dalam gua batu yang dingin, Mbak Inah terbaring lemah. Tubuhnya masih berkeringat. Napasnya tersengal setelah melahirkan 5 bayi siluman. Matanya yang sayu menatap makhluk-makhluk mungil yang kini menggeliat di dadanya. Tangan kecil mereka berusaha menggenggam udara. Tubuh mungil mereka masih diselimuti bulu halus keperakan, sama seperti ayahnya. Jaya Langka berlutut di sampingnya, matanya merah menyala menatap keajaiban di hadapannya. Ia bukan hanya seorang pelindung lagi. Ia kini seorang ayah. Tangan besar dan berbulu itu menyentuh lembut wajah Mbak Inah, membelai rambutnya yang basah. "Kau luar biasa, Inah," bisiknya. Suaranya bergetar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mbak Inah tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Mereka anak kita." Jaya Langka menunduk, mencium keningnya dengan penuh kasih. Ia tidak pernah menyangka, dalam kehidupannya sebagai siluman, ia akan merasakan cinta sedalam ini. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara raungan menggema. Jaya Langka segera berdiri, tubuhnya menegang. Matanya berkilat penuh kemarahan. "Mereka datang." Mbak Inah menatapnya dengan panik. "Siapa?" Jaya Langka mengepalkan tinjunya. "Siluman lain. Mereka menginginkanmu, menginginkan anak-anak kita." Dari balik pepohonan, siluet-siluet hitam bermunculan. Bara, siluman harimau hitam, berjalan paling depan dengan tatapan licik. Di belakangnya ada siluman ular, siluman serigala, dan berbagai makhluk lain yang haus akan apa yang kini dimiliki Jaya Langka. "Serahkan wanita itu, Jaya Langka." Bara menggeram. "Kau tahu, tubuhnya istimewa. Kau tidak bisa memilikinya sendirian." Jaya Langka mengeluarkan suara geraman yang membuat tanah bergetar. Dia bukan milik siapapun, tapi Bara hanya menyeringai. Dia melahirkan keturunan siluman. Itu berarti dia juga bisa melahirkan untuk kita. Mbak Inah merasakan tubuhnya bergetar. Mereka tidak hanya menginginkannya, mereka ingin memanfaatkannya. "Jaya," suaranya lirih, hampir putus asa. Jaya Langka menoleh padanya, dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mbak Inah melihat ketakutan di matanya. Bukan karena ia takut kalah, tetapi karena ia takut kehilangan dirinya. Dengan cepat, ia mendekat dan menggenggam wajah Mbak Inah. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Mbak Inah meraih tangan Jaya Langka dengan lemah. "Aku percaya padamu. Tapi mereka tahu, malam ini bukan hanya soal cinta. Ini soal pertarungan hidup dan mati." Dari dalam gua, suara tangisan bayi-bayi mereka terdengar, menyatu dengan suara angin yang membawa firasat buruk. Udara malam terasa berat, dipenuhi aura haus darah dari para siluman yang mengepung gua. Bara berdiri paling depan, matanya yang bersinar kuning penuh ambisi. "Kau bisa bertarung, Jaya Langka. Tapi berapa lama kau bisa melindungi mereka?" Bara menyeringai, cakarnya yang tajam mencakar tanah, meninggalkan bekas dalam. Di belakangnya, puluhan siluman dengan berbagai bentuk dan ukuran siap menyerang. Serigala berukuran raksasa, dengan taring yang meneteskan racun, ular bersisik baja yang melilit batang pohon, bahkan siluman burung gagak dengan sayap hitam pekat yang mengintai dari atas.
Jaya Langka tak gentar. Ia berdiri tegap di depan gua, dadanya naik turun menahan amarah. Siapapun yang berani mendekat, aku pastikan kalian tidak akan keluar dari hutan ini hidup-hidup. Mbak Ina yang masih lemah setelah melahirkan menatap punggung kekar Jaya Langka. Hatinya bergemuruh antara ketakutan dan keyakinan. Ia tahu Jaya Langka adalah yang terkuat, tapi melawan sekian banyak siluman. Ini bukan hanya pertarungan, ini adalah perang. Bayi-bayi mereka menangis, suara kecil mereka bercampur dengan desir angin yang membawa firasat buruk. Serang, Bara meraung. Siluman pertama yang melompat ke depan adalah seekor serigala besar dengan bulu sehitam malam. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerkam ke arah Jaya Langka, tetapi dalam sekejap, krak! Jaya Langka mencengkeram kepala serigala itu dengan satu tangan, lalu menghantamnya ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkan bebatuan. Darah menyembur. Siluman lain yang melihat itu langsung mundur sesaat. Kalian pikir aku lemah? Jaya Langka menggeram, matanya membara. Kalian akan menyesali ini. Mbak Ina melihat semuanya dengan mata yang melebar. Ia tahu Jaya Langka kuat, tetapi tidak pernah melihatnya sebuas ini. Ia tidak hanya bertarung, ia mengamuk. Siluman-siluman lain menyerang bersamaan. Ular melilit tubuh Jaya Langka, mencoba menghancurkannya, tetapi dengan satu tarikan kuat, Jaya Langka merobek tubuh ular itu menjadi dua. Siluman burung gagak menerjang dari atas, mencakar wajahnya. Tapi dengan gerakan cepat, ia mencengkram lehernya dan membantingnya ke tanah hingga tak bergerak lagi. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Untuk setiap satu siluman yang ia bunuh, dua lainnya datang menyerang. Luka mulai bermunculan di tubuhnya. Goresan, gigitan, cakaran. Darah mengalir di bulunya yang keemasan. Mbak Ina merasakan ketakutan yang luar biasa. Jaya Langka bisa kalah. Ia memegang perutnya yang masih nyeri, menatap bayi-bayinya yang masih kecil dan tak berdaya. Ia tidak bisa hanya diam. Mata Mbak Ina mulai berair. Ia ingin berteriak, ingin meminta seseorang untuk menolong mereka. Tetapi siapa? Saat itulah ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak ia pahami. Darah yang telah bercampur dengan Jaya Langka ternyata membawa perubahan dalam tubuhnya. Ia menatap tangannya. Kulitnya yang biasanya lembut kini terasa lebih kuat, lebih hangat. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya, seperti energi yang terpendam selama ini. Sementara Jaya Langka terus bertarung, Bara mulai mendekati gua. Kau pikir aku akan membiarkan wanita itu begitu saja? Bara menyeringai, berjalan mendekati Mbak Ina yang masih lemah. Dia milik semua siluman di sini. Mbak Ina menatap Bara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya masih lemah. Lalu sesuatu terjadi. Ketika Bara melangkah lebih dekat, udara di sekitar Mbak Ina tiba-tiba berubah. Angin berputar di sekelilingnya, dedaunan bergetar. Bara menyipitkan mata, menyadari ada yang tidak beres. Apa ini? Jaya Langka yang sedang bertarung juga menoleh, merasakan perubahan yang sama. Mbak Ina sedang berubah. Dan inilah awal dari sesuatu yang akan mengguncang dunia siluman selamanya. Angin berputar semakin kencang di sekitar Mbak Ina. Udara yang sebelumnya dipenuhi bau darah dan keringat kini berubah, seolah ada kekuatan lain yang bangkit. Bara berhenti mendekat. Matanya menyipit. Apa yang terjadi? Bisiknya. Jaya Langka yang tubuhnya berlumuran darah juga menatap dengan tatapan terkejut. Ia merasakan sesuatu yang asing dalam diri Mbak Ina. Sesuatu yang bahkan dirinya, seorang siluman, belum pernah rasakan sebelumnya. Mbak Ina menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Darah di dalam dirinya terasa panas, mengalir cepat seperti aliran sungai yang liar. Tiba-tiba,
Dum! Gelombang energi tak kasat mata meledak dari tubuhnya, menerjang seluruh siluman yang ada di sekelilingnya. Bara terdorong ke belakang, tubuhnya membentur pohon besar hingga batangnya retak. Siluman lain yang masih menyerang Jayalangka terpental, beberapa jatuh tak sadarkan diri. Jayalangka sendiri merasakan tubuhnya terdorong, tetapi ia tetap berdiri, menatap wanita yang ia cintai dengan mata membelalak. Mbak Inah berubah. Kulitnya masih manusia, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Auranya. Tubuhnya memancarkan cahaya samar keemasan. Matanya yang sebelumnya coklat kini berkilauan seperti matahari senja. Tangannya yang gemetar mengepal kuat, dan di belakangnya kelima anak mereka menangis keras, seolah ikut merasakan apa yang terjadi. Bara bangkit dengan tubuh yang gemetar. Ini mustahil. Ia menatap Mbak Inah dengan ketakutan, bukan karena ia seorang manusia yang berubah, tetapi karena energi yang terpancar dari tubuhnya, darah raja. Jayalangka akhirnya mengerti. Ia menatap Mbak Inah dengan perasaan campur aduk, takjub, kagum, dan sedikit takut. Kau bukan hanya manusia biasa. Mbak Inah menatap tangannya, merasakan kekuatan yang membara di dalam dirinya. Tapi, ia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus melindungi anak-anaknya. Bara menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan geraman marah, ia melompat menerjang ke arah Mbak Inah dengan cakarnya yang tajam, berniat menghabisinya sebelum ia sepenuhnya memahami kekuatannya. Tapi sesuatu terjadi. Jangan sentuh dia. Jayalangka melesat lebih cepat dari sebelumnya. Cakarnya terangkat tinggi, dan dalam satu ayunan, cerok, darah menyembur. Tangan bara terputus. Ia meraung kesakitan, tubuhnya jatuh terguling di tanah, darah hitam mengalir dari lengannya yang buntung. Matanya yang penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan. Jayalangka mengangkat bara dari tanah, mencekik lehernya dengan mudah. Jika kau atau siluman lain berani mendekati keluargaku lagi, aku tidak akan memberi ampun. Bara megap-megap, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Jayalangka terlalu kuat. Dan dalam satu hentakan keras, Jayalangka melemparkannya jauh ke dalam kegelapan hutan, membuatnya menabrak pepohonan besar hingga terdengar suara gemeretak tulang yang patah. Para siluman lain yang melihat ini mulai mundur. Ketakutan memenuhi mata mereka. Mereka datang dengan keinginan untuk merebut Mbak Inah, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Jayalangka, siluman kera yang mereka anggap sebagai lawan tangguh, ternyata bukan ancaman terbesar malam ini. Ancaman sebenarnya adalah wanita yang baru saja melahirkan. Mbak Inah. Hening. Para siluman mulai mundur perlahan, lalu berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan mayat dan darah di tanah. Mereka tidak ingin mati. Mereka tidak ingin melawan sesuatu yang tidak mereka pahami. Bara masih berusaha merangkak pergi, tubuhnya bergetar karena rasa sakit. Ia tahu, ia telah kalah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut. Jayalangka menghela napas, tubuhnya penuh luka, tetapi ia masih berdiri tegak. Ia menoleh ke arah Mbak Inah yang kini terduduk dengan napas tersengal. Ia berjalan mendekatinya, berlutut, lalu memeluknya erat. Kau selamat, bisiknya. Mbak Inah menutup matanya, membenamkan wajahnya di dada Jayalangka. Air matanya akhirnya jatuh. Mereka menang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Di suatu tempat yang lebih jauh, di dalam kegelapan hutan yang belum terjamah, mata-mata lain sedang mengamati. Ada sesuatu yang lebih besar dari para siluman biasa, dan mereka baru saja tertarik pada keberadaan Mbak Inah. Waktu berlalu. Kelima anak Mbak Inah dan Jayalangka tumbuh dengan kecepatan luar biasa.
Dalam waktu beberapa tahun saja, tubuh mereka sudah sebesar manusia dewasa, dengan otot-otot kuat dan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Mereka memiliki wujud yang unik, tidak sepenuhnya manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya siluman. Tubuh mereka kokoh dengan bulu keperakan yang hanya muncul saat marah. Mata mereka bercahaya dalam gelap, dan kecepatan mereka melebihi kuda tercepat di kampung. Sejak kecil, mereka selalu ingin menguji kekuatan mereka. Mereka berlari di antara pepohonan, melompat dari dahan ke dahan dengan mudah, berburu hewan buas hanya untuk bersenang-senang. Namun, semakin besar mereka, semakin sulit dikendalikan. Jayalangka adalah ayah yang tegas, mencoba mendidik mereka agar tidak membiarkan sisi liar mereka menguasai diri. Ia ingin mereka tetap memiliki kehormatan, seperti dirinya. Tapi darah siluman dalam tubuh mereka terlalu kuat. Mereka lapar akan kekuasaan. Mbak Ina melihat perubahan itu dengan hati yang berat. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah, dan kekhawatirannya terbukti ketika kampung-kampung mulai diguncang teror. Suatu malam, di sebuah desa kecil di kaki gunung, seorang gadis berteriak keras. Suara itu menusuk keheningan malam, membuat warga kampung terbangun dengan panik. Tolong, tolong, tapi terlambat. Sosok hitam besar telah melompat ke atap rumah, membawa gadis itu dalam pelukannya, lalu menghilang dalam gelapnya hutan. Kejadian itu bukan yang pertama. Para wanita muda di kampung satu persatu menghilang. Sebagian kembali dalam keadaan linglung, tubuh mereka dipenuhi bekas cengkeraman kasar. Sebagian lagi tidak pernah ditemukan. Desas-desus mulai menyebar. Siluman kera telah kembali. Para tetua kampung mulai melakukan doa-doa dan ritual perlindungan. Mereka menggantung rajah dan sesajen di setiap rumah. Namun semua itu sia-sia. Para siluman tetap datang, tetap menculik, tetap meneror. Di dalam hutan, di atas batu besar yang menjadi tempat peristirahatan mereka, 5 keturunan Jayalangka tertawa menikmati hasil perburuannya. Lihatlah mereka, takut seperti kelinci kecil. Salah satu dari mereka yang bernama Angkala menyeringai sambil menatap wanita yang baru mereka tangkap. Kita ini raja, manusia hanyalah mainan. Seru yang lain yang bernama Jalaga sambil mencengkeram pergelangan tangan gadis yang menangis ketakutan. Namun, di antara mereka yang paling bengis adalah Sundala, anak tertua. Matanya berkilat penuh kebencian pada manusia. Baginya, mereka lemah. Tidak seharusnya manusia berkuasa di dunia ini. Ayah terlalu lembek, geramnya. Ibu terlalu manusiawi. Mereka ingin kita hidup berdampingan dengan manusia. Tidak, kita harus menunjukkan bahwa kita yang lebih kuat. Dan itulah yang mereka lakukan. Malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya, warga kampung tidak tahan lagi. Mereka mendatangi seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi, Ki Wisesa. Dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, Ki Wisesa menatap penduduk yang ketakutan. Ini bukan siluman biasa, katanya dengan suara berat. Ini adalah darah campuran, keturunan dari siluman kera dan manusia, dan mereka haus kekuasaan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ki? Tanya seorang warga dengan wajah putus asa. Dukun tua itu menghela napas panjang. Hanya ada satu cara. Kita harus menghabisi mereka semua, termasuk ibu mereka. Kampung itu gempar. Mbak Ina harus mati. Namun bagi Ki Wisesa, tidak ada pilihan lain. Jika tidak, generasi ini akan terus berkembang dan mereka akan membawa kehancuran bagi kita semua. Dan saat itu juga, keputusan telah dibuat. Penduduk kampung mulai mengasah senjata mereka, menyiapkan perang besar yang akan mengubah segalanya. Sementara itu, di dalam hutan, Jayalangka dan Mbak Ina belum tahu bahwa badai sedang menuju keluarga mereka. Malam itu,
Langit tanpa kelam, tanpa bintang, tanpa bulan. Suasana hutan dipenuhi aura kematian. Dari kejauhan, Jayalangka berdiri di puncak bukit. Matanya yang tajam melihat ribuan obor berkumpul di tepi hutan. Penduduk kampung datang, dan mereka siap berperang. Di bawahnya, kelima anaknya masih tertawa, belum menyadari bahaya yang mengintai. Sundala, anak tertua, duduk di atas batu besar sambil memainkan rambut seorang gadis desa yang menangis ketakutan. "Ayah, lihatlah betapa lemahnya mereka," katanya dengan seringai licik. "Mereka datang untuk bertarung. Ini akan menjadi malam yang menyenangkan." Tapi Jayalangka tidak tertawa. Hatinya bergejolak. Ia tahu manusia tidak akan datang tanpa persiapan. Dan benar saja, di antara mereka, Ki Wisesa berdiri dengan tongkat sakti yang mengeluarkan asap putih. Ini bukan sekadar amarah manusia, ini adalah upacara pembasmian. Mbak Inah berlari ke samping Jayalangka, wajahnya pucat. "Mereka datang untuk membunuh kita." Jayalangka menggenggam tangan istrinya. "Tidak, mereka datang untuk membunuh anak-anak kita." Ledakan pertama terjadi. Ki Wisesa menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca mantra kuno. Dari tanah muncul garis-garis bercahaya yang merambat menuju hutan, mengurung tempat persembunyian para siluman. Sundala menggeram marah. "Apa ini? Aku tidak bisa bergerak." Mereka semua terjebak. Jebakan spiritual. Jayalangka tahu ini adalah akhir. Ia menoleh ke arah Mbak Inah, mata mereka bertemu, dan saat itu ia mengambil keputusan. "Kau harus pergi." Mbak Inah terkejut. "Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu." Jayalangka menggeleng. "Ini satu-satunya cara. Aku bisa menahan mereka, tapi kau harus bertahan hidup." Mbak Inah menangis. "Tapi anak-anak kita?" Jayalangka menatap ke arah keturunannya, Sundala, Angkala, Jalaga, Kasura, dan Wirata. Mereka semua terjebak dalam ritual Ki Wisesa. Tubuh mereka melemah, tenaga mereka tersedot ke dalam lingkaran gaib yang semakin mengunci mereka. Mereka tidak bisa diselamatkan. Jayalangka tahu. Sudah terlambat. Ia mengangkat tangannya, dan untuk terakhir kalinya, ia menyentuh wajah Mbak Inah dengan lembut. "Aku sudah lama hidup sebagai siluman, dan kau telah memberiku sesuatu yang lebih berarti dari keabadian, cinta sejati." Air mata Mbak Inah jatuh. "Jangan lakukan ini." Tapi Jayalangka sudah berbalik. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menghempaskan angin yang mendorong Mbak Inah jauh dari tempat itu. Membawanya ke dalam bayangan hutan, tersembunyi dari ritual manusia. Dan kemudian, ia berbalik menghadapi takdirnya. "Aku adalah Jayalangka. Aku akan melindungi keluargaku sampai akhir." Kilatan cahaya suci menyambar tubuhnya. Ki Wisesa menancapkan tongkatnya ke tanah untuk terakhir kalinya. Lingkaran ritual menutup rapat. Jayalangka dan anak-anaknya tersedot ke dalam segel magis yang mengikat mereka untuk selamanya. Dunia siluman berubah dalam sekejap. Hutan kembali sunyi. Tidak ada lagi tawa anak-anaknya. Tidak ada lagi sosok Jayalangka yang gagah, hanya ada kesunyian. Dari kejauhan, Mbak Inah menyaksikan semua itu dengan hati yang hancur. Cintanya telah berkorban, dan kini ia sendirian. Namun, ia masih hidup. Meskipun manusia menganggapnya legenda, meskipun kisahnya tertelan zaman, ia tetap ada. Ia tetap hidup, menjaga hutan tempat Jayalangka dan anak-anaknya dikunci. Menunggu, berharap bahwa suatu hari mereka kembali tamat.